Selamat pagi siswa, bagaimana kondisi kalian di rumah? Semoga kalian sehat, kalian dalam keadaan baik. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa disebut juga dengan hukum Lavoisier, karena ini adalah tokoh yang mengembangkan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa mengatakan bahwa massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Saya akan berikan contoh misalkan logam natrium. Logam natrium kita reaksikan dengan gas klorin akan menghasilkan garam dapur. Kita akan tuliskan rumus kimianya. Na, natrium, Na, gas klorin karena diatonik dituliskan Cl2, garam dapur NaCl. Nah, ini kita sebut sebagai zat yang sebelum reaksi. Zat sebelum reaksi atau kita namakan zat bereaksi. Disebut juga zat reaktan. Sebelah tanda panah ini kita namakan hasil reaksi. Nah, ini kita namakan hasil reaksi atau produknya. Nah, seandainya NaCl yang bereaksi ini sebanyak 46 gram dan gas klornya yang bereaksi sebanyak 35 gram, berapa NaCl yang dihasilkan? Kita sesuai konsepnya tadi, massa zat sebelum reaksi, massa di sini harus sama massanya. Sehingga ini kalau kita jumlahkan ketemunya sama dengan massa NaCl. Kita jumlahkan di sini ketemunya 81 gram. Kemudian contoh kedua, saya akan buatkan contohnya yaitu besi. Besi bereaksi dengan oksigen menghasilkan karat besi. Karat. Jika besi yang bereaksi 10 gram, oksigennya kita tidak tahu X gram, berapa massa karat yang dihasilkan? Massa karat yang dihasilkan harus sama dengan massa di sini, karena ini besinya 10 gram, oksigennya pasti massa karat di sini akan lebih besar dari 10 gram. Jadi di sini akan lebih besar dari 10 gram. Ya. Kemudian contoh ketiga kertas. Jika kertas dibakar, reaksi oksidasi dibakar itu dengan oksigen akan menghasilkan gas CO2, uap air dan abu. Jika kertas yang dibakar ini 10 gram, kemudian oksigennya 5 gram, di sini jumlah totalnya akan 15 gram. Sesuai di sini. Kalau ini jumlahnya 15 gram, di sini juga 15 gram. Tetapi jika pertanyaan soal ditanya berapa massa abu yang dihasilkan, pasti akan kurang dari 15 gram karena 15 gram itu total semuanya. Sehingga massa abu di sini kurang dari 15 gram. Paham siswa? Jadi cukup mudah di mana massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Baik, kalau kalian sudah paham, kalian bisa kerjakan soal yang sudah diberikan. Selamat mengerjakan.